Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadilah siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kitabus siyam. Faslun yabtulu shaumu, pasal yang menerangkan ya, puasa itu bisa menjadi batal dengan 6 perkara. Jadi yang membatalkan puasa itu ada namanya al-mufattirat, yang membatalkan daripada puasanya tersebut dan wajib qada. Ya, al-mufattirat apa saja ya yang membatalkan puasanya tersebut maka wajib qada. Dan yang kedua adalah al-muhbitot ya, yaitu yang membatalkan daripada pahala puasa tapi tidak wajib qada, dengan bohong, kemudian hasad ya, sesuatu perkara yang berkaitan dengan penyakit yang ada di hati yang menghilangkan daripada pahala puasanya. Karena Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang puasa karena tidak lain dan tidak bukan melainkan dia hanyalah haus dan lapar. Ya. Di sini pasal yang menerangkan puasa seseorang itu bisa menjadi batal dengan 6 perkara. Yang pertama, biriddah, dengan keluar atau murtad, keluar dari Islam dengan sengaja. Sesaat saja dia mengatakan aku keluar dari agama Islam, naudzubillah, maka batal puasa ya. Dan yang kedua adalah haid, orang yang haid. 3, dia berpuasa kemudian keluar darah walaupun sesaat ya, lahzah sesaat, maka puasanya batal ya. Dan begitu juga nipas ya, orang yang keluar darah nipas, yaitu darah yang setelah melahirkan. Adapun haid ya, haid itu suatu darah yang keluar dari paling dalamnya rahim mar'ah, dari rahim perempuan, menandakan orang itu sehat ya. Haid yang keluar itu adalah darah yang keluar dari paling dalamnya rahim mar'ah ala sabilis sihah, menandakan itu perempuan sehat. Walaupun ya dikatakan haid itu wa aksaruhu khamsata asyar yauman, paling lamanya orang haid itu 15 hari. Wa aqalluhu, paling sedikitnya yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ketika di bulan Ramadan keluarnya walaupun sesaat ya, sedikit saja, maka dia wajib untuk, artinya di sini dia diantaranya ya dia batal puasanya. Belum pembahasan wajib, nanti ada perkara yang wajib puasanya untuk berbuka, dia ada perkara yang jawaz boleh, nanti ada selanjutnya. Nah. Dan ya wa ghalibuhu, orang haid itu biasanya berapa hari? 6 sampai 7 hari ya. Adapun ya nipas, darah yang keluar setelah orang itu melahirkan, karena apa? Karena kalau perempuan itu sudah hamil maka tidak ada haid lagi ya. Makanya kalau di dalam
iddah dalam perceraian itu kalau perempuan hamil itu dengan biwat ilhamil. Kalau perempuan yang sudah melahirkan baru masa iddahnya habis, itu diantaranya. Seandainya dia ya, karena mungkin kemarin ada yang bertanya, orang tersebut mencerai istrinya, ya setelah mencerai istrinya ternyata dia ingin rujuk, apakah dalam masa iddah? Ya karena belum melahirkan maka masih dalam masa iddah, cukup dengan sunnah, ya sunnah memanggil orang satu saksi, rojak tuki kau aku rujuk, ya. Nah nipas ini wa aksaruhu, paling lamanya darah nipas keluar itu situna yauman, 60 hari. Wa aqalluhu, paling sedikitnya lahzah, bisa saja orang habis melahirkan darah nipasnya itu keluar sesaat, ya kan, bisa ya, bisa. Berarti kalau sudah darah nipasnya keluar hilang ya nipasnya, maka dia mandi wajib lah. Di sini juga orang ya ketika dia melahirkan keluar darah nipas atau dia mengira darah nipasnya sudah berhenti, kemudian setelah hari pertama, hari kedua keluar lagi, ya maka batal juga di sini. Seandainya, makanya orang habis melahirkan itu tidak harus bertahan 3 bulan lawasan menahan puasa 3 bulan, ya kan, bisa saja bini kita mungkin 2 hari langsung bersih, bisa, ada apa-apa, pukul pulang ya. Itu diantaranya ya, paling lamanya 60 hari berarti cuma 2 bulan ya. Wa aqalluhu lahzah, ya paling sedikitnya itu sesaat. Wa ghalibuhu biasanya berapa? 40 hari, itulah diantaranya. Kemudian wal wiladah, ya orang yang melahirkan atau orang yang keguguran, ya walaupun keguguran itu dia bukan bentuk daripada darah, ya mungkin baru kandungannya 1 minggu, ya bisa saja keguguran, atau kandungannya 1 bulan, ya walaupun tidak berbentuk darah juga dikatakan membatalkan puasa, apalagi yang ganal lah. Nah, di sini ya ada ulama berbeda mengatakan bahwasanya kalau seandainya bukan berbentuk darah, maka itu laksana ihtilam, seperti orang bermimpi. Laki-laki keluar mani tidak batal puasa. Begitu juga dikatakan perempuan kalau tidak berbentuk darah. Tapi kita ihtiyatan lebih menjaga, maka kita katakan itu juga perkara yang membatalkan puasa. Kemudian dan juga yang kelima ialah junun walau lahzatan, orang gila walaupun sesaat maka batal puasanya. Ketika dia bulan puasa datang halnya penyakitnya, akhirnya kelakuannya aneh, kemudian sadar maka batal juga puasanya. Kemudian wa ikman wa sukrin, ya wa ikmain wa sukrin bihima in amma jami'un har. Lain halnya orang yang pingsan, orang yang mabuk, ya artinya kalau mabuknya atau pingsannya disengaja maka walaupun sesaat itu batal. Tapi kalau dia pingsan, ya pingsannya tidak disengaja, pingsan kemudian sadar, itu tidak membatalkan puasa. Beda dengan gila, karena gila tadi perkara yang memutuskan dia di dalam niat ibadah, karena satunya di bawah alam sadar lain, itulah itu dikatakan, ya kan, bihima in amma jami'un nahar, jikalau artinya dia pingsannya ini seharian, ya seharian. Di sini sama dikategorikan dengan orang yang tidur. Kalau dia tidur bang, habis sahur guring, ya kan, habis guring bangunnya pas daun kan bisa juga gitu kan, artinya ya pak itu karena kalau maka halnya sama dengan tidur, ya jangan juga artinya habis bersahur belum imsak guring bangun bukaan dengan benar puasanya, ya itu diantara. Dan juga paslun, ya pasal yang menerangkan al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in, ya perkara ya yang mana orang itu masalah di dalam
batal atau membatalkan daripada puasanya di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Kadang ada kalanya orang tersebut wajib untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Jadi wajib dia berbuka walaupun dia berpuasa di saat itu di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti haid. Karena apa? Walaupun lahzah darahnya tadi keluar sesak, seandainya dia imsak menahan juga menghormati daripada bulan Ramadan karena darah haid keluar, maka haram dia berpuasa dalam keadaan haid yang menyerupai daripada ibadah, maka haram. Sama halnya kita sembahyang ada pakai wudu, ya haram hukumnya, ya kan? Itu hati-hati, kadang-kadang banyak di antara kita yang teguring di masjid berabah sudah pas komat berdirian sembahyangan juga haram sembahyangnya karena tidak pakai wudu, karena batal wudunya. Karena orang yang guring kada batal wudunya itu adalah orang yang mutamakinan min maq'adati, orang yang duduk pada tempatnya, yang tidak bergerak, buritnya sekedar terangkat. Karena kalau sudah burit tetap ini kalau kantor kita pasti coba aja pipi burit banang nih mati kalau kantor kita ya kan. Jadi kada mungkin itu keluar haram ya, orang sembahyang kada pakai wudu haram hukumnya. Itu di atas. Kemudian ada juga yang boleh orang itu berbuka dan boleh juga tidak. Seperti apa? Seperti musafir. Orang yang musafir dan orang yang sakit. Ya. Musafir syaratnya daripada musafir dia keluar daripada surbalat, ya, dia keluar daripada batas kotanya. Misalnya kita di sini kan Martapura. Batas kita Martapura Banjarbaru kan batas kota itu kan, pintu gerbang. Kita keluar dari pintu gerbang sana belum imsak. Kalau sudah imsak tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau sudah imsak tidak boleh. Nah, di sini maka dia boleh berpuasa, boleh kada. Itu diantaranya. Jadi jais lah, jais. Dan juga ya seperti orang yang sakit. Sekiranya dia berpuasa, penyakitnya akan bertambah atau kesembuhannya akan terlambat, atau sekiranya dia puasa maka akan cacat, atau orang tersebut diantaranya seperti orang yang sangat kehausan dan kelaparan, boleh ya. Orang yang sangat kehausan dan kelaparan, ya mungkin boleh terjadi. Kalau kayak di kota Terim di Hadramut itu kan panas. Kalau sudah musim panas itu luar biasa, makanya mengisahkan intalo ayam diandak di kamar itu jadi anak ayam. Dan ini kejadian, artinya dua melihat intalo ayam menjual kawan nukar diandak di kamar, kan ingat makan bunyi anak ayam pecah, seikungnya mati, seikung hidup. Itu di antara panas. Nah, pernah diterima itu kejadian orang berbuka puasa saking panasnya. Pun kita di sini nyaman, alhamdulillah lah, artinya puasa. Kalau haus-haus sedikit, ya buka ada boleh. Itu di antaranya lah. Kemudian la wala kama bi majnun, ya. Tidak halnya seperti orang yang gila, ya. Wa hukmuhu ibtarul haid, ya, laisal muradun yajib wa limat ati apa yahrumu alaihi mal imsak bi qasdi shaum, haram. Kemudian di sini dikatakan yang ketiga ialah mala yusifu hukmin wa huwa ibtarul majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi, ya. Dan juga hanya dengan orang yang gila, ya. Kalau sudah gilanya ya anak awal lagi, anak artinya berbuka dia kada paham, sudah kada mengerti itu di luar. Kemudian yang keempat, muharramun kama akhara qadha'a Ramadan ma'a tamakkuni hatta dhaqal waqtu anhu. Misalnya gitu, ya. Kita tahun tadi kada puasa 5 hari. Ya kan. Kemudian datang bulan Ramadan selanjutnya, waktunya 5 hari lagi masuk bulan Ramadan. Nah, di sini haram kita berbuka, ya kan. Karena apa, Pak? Wajib kita berpuasa.
ya, karena waktunya sudah sempit, tidak mungkin lagi kita, ya kan. Jadi di saat kita di sini berpuasa maka haram berbuka puasa. Jadi kodok misalnya 5 hari jangan diperlambat ya, jangan diperlambat, karena kalau kita memperlambat masuk ke tahun setelahnya nanti, maka 2 kewajiban kodok dan bayar fidyah itu diantaranya. Nah, kemudian aksamul iftaru arba'atun aidan, dan ya bagian daripada hukum ya orang yang berbuka itu ada 4 macam. Awaluha, yang pertama, ma yalzamu bihil qadha wal fidyah. Yang pertama wajib dia qadha dan bayar fidyah. Ya, wajib dia qadha dan bayar fidyah. Jadi sudah qadha kemudian bayar fidyah. Dan yang kedua, al-awwal ialah wahwa isnani ya, dan perkara yang pertama tadi awwaluha ma yalzamu bihil qadha wal fidyah wahwa isnani, dia 2 macam. Yang pertama al-iftaru khauf ala ghairihi, wasani al-iftaru ma ta'khiri qadha'i maka ma imkani hatta ya'ti ramadana akhar. Yang pertama dia wajib qadha kalau dia takut atas orang selainnya, orang yang hamil, kurang betianan. I-nya berbuka puasanya karena dia takut janin yang kandungannya yang di dalamnya karena masih halus, ya, misalnya dokter kan. Kalau I-nya berpuasa maka perkembangan bayi di dalam perutnya tadi pertumbuhannya akan terganggu, ya kan. Nah, di sini kalau dia takut atas bayinya, akan pertumbuhan bayinya, perempuan yang hamil tadi, dia nanti wajib qadha dan membayar fidyah. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan, ketika dia di bulan Ramadan ini tidak mengqadha, masuk ke Ramadan yang kedua, maka setelah bulan Ramadan setelahnya dia wajib mengqadha atas tahunnya kemarin, kemudian dia bayar fidyah atas keterlambatannya lewat 1 tahun. Jadi double, itu hitungannya lah, double. Ya, orang bayar fidyah juga sedekah lah. Jangan juga sekarang ini banyak juga orang kan padahal mampu asal penyakit bayar fidyah aja. Banyak juga kan ini orang koler puasa akhirnya bayar fidyah. Hati-hati, jangan. Makalan ya Allah Ta'ala, diakali Allah Ta'ala juga kan, diguling dalam derung itu diantar. Kemudian wasaniha ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah wa huwa yaksur kamuk ma'aleh. Nah, di sini ada juga ya orang yang wajib dia mengqadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Seperti apa? Seperti orang yang pingsan, seperti kita yang biasa apa saja ya, artinya wajib atas kita membatalkan puasa, seperti orang yang musafir ya kan, tapi tidak bayar fidyah lah. Itu di antaranya. Seperti apa lagi? Seperti orang yang misalkan banyak ya orang musafir atau dia sakit ya, sakit sehingga dia baik, maka dia wajib qadha ya. Lain halnya orang yang sakit lam yurja buruhu, orang yang sakit tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, orang tua stroke ya kan, kada mungkin. Nah, di sini bayar. Ini kadang-kadang tuha lam yurja, penyakitnya kada jelas juga, akhirnya bayar fidyah jangan ya. Jadi di sini seperti musafir, pertama wajib dia qadha dan bayar fidyah atas pertama dia kalau berpuasa takut atas diri orang lain, berarti kan gambarannya adalah perempuan yang hamil ya kan. Nah, yang kedua adalah orang yang wajib, orang yang wasani al-iftaru ma ta'khiri qadha'in, orang yang berbuka puasa tapi mengakhirkan qadanya padahal dia mungkin untuk mengqadanya tahun kemarin tadi, hatta sehingga ya'ti Ramadan akhar, kemudian datang Ramadan yang selanjutnya. Di sini dia double
bayar fidyah dan qada. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah mayal zamuhil fihil qada, yaitu dunal fidyah. Orang yang wajib qada tapi tidak harus bayar fidyah, seperti musafir, seperti banyak hal yang selainnya. Cuma kita qada harus bayar fidyah. Kemudian dia banyak wasali suha, dan yang ketiga ialah mayal zamu fihal fidyah dunal qada. Ya, di sini dikatakan adalah orang yang wajib bayar fidyah tapi tidak wajib qada. Siapa? Wahwa syekhun, dia adalah orang yang tua, kabirun, orang yang sudah tua, artinya memang tua bujur, kada mampu kai-kai, artinya karena kau puasa mangga ya kan, ini cukup bayar ya. Orang yang tua lah, walaupun tidak sakit, orang yang tua mungkin kada mampu, dia cuma wajib bayar fidyah aja, tidak wajib qada. Kemudian yang keempatnya la wala wahwal majnun allazi lam yata'adda bi jununihi, ya. Dan ialah yang keempat di sini dikatakan ar-rabi ma yalzamu bisa babiyati syai'un minal qadha'i wal fidyah wa huwa ibtarul majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi, ya. Di sini dikatakan minal qadha'i wal fidyah wa huwa ibtarul majnunul ladzi lam yata'adda bi jununihi. Dan juga di sini dikatakan wajib, ya, la wala wal qada bi jami' ma dzukira ala tarafi. Orang yang mana juga di sini dia wajib, ya. Sini la wala ar-rabi ma yalzamu bihi bisababiyati syai'un minal qada'i wal fidyah wa huwa ibtarul majnun allazi lam ta'adda bi jununihi wa syarkawi wa misluhu sabiyu wal kabirul asli, ya, wal qada bi jami'i ma dzukira ala tarahi wa tarikun niyah laila abda. Ya, wallahu alam lah, artinya di sini kemungkinan nanti ulun kurang paham ulun sedikit. Di sini mungkin di sini tidak ada kewajiban atasnya sama sekali wala fidyah wala qada, ya. Ialah orang yang kafir asli, orang yang baru masuk Islam, ya. Kemudian atau orang yang gila, tidak sengaja gilanya, maka tidak wajib qada, ya. Insyaallah Allah, ya. Itu yang keempat, tidak wajib fidyah wala qada, itu diantaranya. Ya, orang kafir itu kan orang yang baik, orang yang, makanya diantara orang yang wajib menerima zakat ialah orang yang baru masuk Islam, itu harus diperhatikan. Itu diantaranya. Makanya di sini orang yang baru masuk Islam itu harus prioritas, istilahnya diperhatikan. Jangan sampai dia merasa dalam Islamnya itu dia tambah lemah lah.